Ketika semua dokter menyerah dan harapan hampir sirna, hanya satu pemuda lusuh yang berani berdiri di ruang Icu. Siapa sangka, di balik kesederhanaannya, tersimpan rahasia besar yang menentukan hidup dan mati sang CEO cantik. Saksikan hingga akhir, karena satu kalimat doa bisa mengubah takdir. Jangan lupa tekan like. Semoga cerita ini jadi pengingat kita semua untuk tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Malam itu hujan turun deras, menetes di kaca besar rumah sakit megah di pusat kota. Kilat sesekali menyambar, seolah ikut menyayat hati setiap orang yang menunggu di lorong panjang menuju ruang Icu. Aroma obat-obatan bercampur dengan bau alkohol medis menusuk hidung. Semua tampak tegang. Wajah-wajah pucat menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Di balik pintu berlapis kaca, tubuh seorang wanita berusia 35 tahun terbujur lemah. Dia adalah seorang CEO cantik, dikenal anggun dan berwibawa. Selama ini, namanya menjadi simbol kekuatan. Setiap rapat besar selalu dipimpin dengan tegas. Setiap keputusan bisnisnya membawa perusahaan menuju kejayaan. Namun malam itu, tubuh yang biasanya gagah berdiri di podium kini tergeletak tak berdaya, hanya bergantung pada mesin dan selang-selang tipis yang menancap di kulitnya. Monitor di samping ranjang berdering lirih, jarumnya bergerak tak stabil. Dokter-dokter berlarian keluar masuk, wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Berkali-kali mereka memberi instruksi cepat, namun hasilnya nihil. Tekanan darah turun lagi. Tambahkan dosis. Suara seorang dokter memecah keheningan, membuat keluarga yang menunggu di luar semakin panik. Ibunya, seorang wanita tua berselendang, terduduk di kursi dengan mata bengkak karena menangis. "Ya Allah, jangan ambil anakku sekarang," lirihnya, hampir tak terdengar. Beberapa karyawan perusahaan yang setia juga hadir. Mereka saling berbisik dengan wajah penuh kecemasan. Betapa tidak? Pemimpin yang selama ini dianggap tak tergoyahkan kini seolah berada di tepi jurang kematian. Detik demi detik berjalan seperti siksaan. Setiap suara, bep, monitor membuat jantung semua orang di luar ruangan berdegup tak karuan. Salah seorang dokter keluar dengan langkah berat, menatap keluarga dengan mata merah. "Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kondisi beliau sangat kritis," katanya terbata. Kata-kata itu seperti palu godam, menghantam hati semua yang mendengar. Beberapa karyawan langsung menangis. Sebagian lagi meremas rambut sendiri, tak percaya bahwa harapan mulai pupus. Di dalam ruangan, tubuh CEO itu semakin lemah. Matanya tertutup rapat, bibir pucat, seolah tak lagi berdaya melawan sakit. Jarum infus terus menetes, namun denyut jantungnya makin melemah. Satu persatu dokter tampak kehabisan cara. Ada yang meletakkan stetoskop dengan wajah pasrah, ada yang hanya menunduk, seakan menyatakan bahwa ilmu manusia telah mencapai batasnya. Hening yang panjang terasa mencekam. Lampu putih di ruang Icu menyala terang, tapi justru membuat suasana semakin dingin. Semua seolah berhenti bernapas, menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Hanya suara mesin dan tetesan cairan infus yang terdengar, monoton, memukul rasa putus asa. Di luar ruangan, tangisan semakin keras. Sang ibu berusaha berdiri meski lututnya gemetar. Tangannya bergetar menggenggam tasbih. "Anakku, bertahanlah. Kau kuat, jangan tinggalkan kami." Suaranya serak. Karyawan yang lain mencoba menenangkan. Namun siapa yang bisa tenang ketika pemimpin, sahabat, sekaligus sosok yang begitu dihormati sedang berperang antara hidup dan mati? Salah seorang dokter senior akhirnya membuka masker wajahnya, menunduk dalam-dalam. "Kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Semua prosedur darurat sudah dicoba, tidak ada respon berarti." Kalimat itu membuat suasana semakin runtuh. Ada yang terisak keras, ada yang berlutut sambil menutup wajah. Rasanya malam itu adalah malam paling gelap dalam hidup mereka. Namun di tengah kepanikan itu, ada sesuatu yang aneh. Perasaan kosong menggantung di udara, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Hati kecil setiap orang masih menolak percaya. Mereka tahu, secara medis mungkin semua sudah menemui jalan buntu, tapi jauh di dalam sanubari ada suara kecil yang berbisik. "Jangan menyerah,
Masih ada harapan. Dan di titik inilah, cerita sebenarnya baru akan dimulai. Saat semua tangan manusia terkulai, pintu harapan yang lain, tak kasat mata, perlahan terbuka. Malam itu, lorong rumah sakit yang sepi akan menyambut langkah seseorang yang tak pernah mereka duga. Lorong rumah sakit masih dipenuhi isak tangis dan wajah-wajah yang penuh ketakutan. Lampu neon putih berkelip samar, membuat suasana semakin terasa dingin. Hujan di luar belum reda. Tiap tetesnya seakan menambah berat beban di dada semua orang. Waktu seperti berhenti. Hanya suara tangisan dan dengung mesin di dalam ruang ICU yang terdengar menusuk telinga. Tiba-tiba, dari arah ujung lorong yang remang, muncul sosok asing. Seorang pemuda berjalan perlahan. Langkahnya tenang namun mantap. Pakaian yang melekat di tubuhnya jauh dari kata layak. Kemeja kusam dengan beberapa sobekan kecil, celana lusuh, dan sandal sederhana yang basah oleh hujan. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya menampakkan lelah, tetapi sorot matanya tajam, penuh keyakinan yang sulit dijelaskan. Beberapa perawat yang melihatnya langsung berbisik, mengernyitkan dahi. "Siapa dia? Kenapa bisa masuk ke sini?" tanya salah seorang perawat muda dengan suara gemetar. Keheranan itu segera menular ke keluarga dan karyawan yang sedang menunggu. Semua mata tertuju pada pemuda asing itu. Tanpa ragu, ia melangkah mendekati pintu ruang ICU. Tatapannya lurus ke arah tubuh CEO cantik yang terbaring tak berdaya di balik kaca bening. Tangannya mengepal, seolah menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keberanian. Di saat semua orang diliputi putus asa, justru langkahnya terlihat berbeda. Ada sinar keyakinan yang membuat suasana sejenak berubah. "Berhenti!" Suara keras seorang anggota keluarga CEO memotong langkah pemuda itu. Seorang pria paruh baya dengan jas mahal berdiri menghadang. Matanya memandang penuh kecurigaan. "Kamu siapa? Berani-beraninya masuk ke sini? Ini ruang khusus keluarga dan dokter." Pemuda itu menundukkan kepala sebentar, lalu menatap tajam tanpa gentar. Suaranya rendah, namun terdengar jelas, penuh ketenangan. "Saya tidak datang untuk mengganggu. Saya hanya ingin masuk sebentar. Izinkan saya melihat beliau." Tawa sinis terdengar dari salah satu karyawan yang juga kerabat dekat keluarga. "Kamu pikir siapa dirimu? Dokter-dokter ahli saja sudah menyerah. Kamu cuma orang asing berpakaian kumal, berani-beraninya bicara seolah punya jawaban." Suasana langsung panas. Beberapa orang maju, mencoba mendorong pemuda itu menjauh. Namun ia tetap berdiri teguh, tidak melawan, hanya menatap mereka satu persatu. Mata yang memancarkan keyakinan aneh itu membuat beberapa orang justru terdiam, seolah ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dibantah. Tangis ibu sang CEO semakin keras mendengar kegaduhan itu. Wanita tua itu memandang pemuda asing itu dengan mata sembab, lalu bertanya dengan suara bergetar. "Nak, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kau ingin masuk?" Pemuda itu menoleh, menatap lembut pada sang ibu. "Saya tidak membawa obat. Saya tidak punya ilmu kedokteran. Tapi saya percaya, masih ada harapan ketika manusia sudah menyerah. Mohon izinkan saya mendekat. Hanya sebentar saja." Kata-kata itu menggema di lorong, membuat semua orang terdiam sesaat. Dokter-dokter yang berdiri di sana saling pandang. Wajah mereka ragu. Mereka tahu secara medis sudah tidak ada jalan. Namun ucapan pemuda itu seolah menyalakan kembali percikan kecil di hati yang hampir padam. "Tidak mungkin," potong kerabat yang sejak tadi marah. "Kami tidak butuh orang asing membawa-bawa harapan kosong. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab?" Suaranya meninggi, penuh amarah bercampur putus asa. Pemuda itu tetap tidak goyah. Napasnya tenang, matanya lurus. "Saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya hanya ingin mencoba dengan cara yang saya yakini. Biarkan saya masuk. Jika memang beliau sudah tidak bisa diselamatkan dengan cara manusia, izinkan saya memohon pada Allah dengan cara saya." Lorong yang tadinya riuh mendadak hening. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati setiap orang. Bahkan beberapa perawat menunduk, merasakan bulu kuduk mereka meremang.
Ada sesuatu yang berbeda dari ucapan pemuda itu. Sang ibu terisak. Air matanya jatuh semakin deras. Tangannya yang gemetar menggenggam tasbih makin erat. Dalam lirihnya ia berkata, "Nak, masuklah. Kalau memang hatimu tulus, mungkin inilah jawaban dari doa-doaku malam ini." Ucapan itu membuat kerabat yang lain terdiam, meski sebagian masih menatap tajam penuh curiga. Dokter pun tidak menghalangi, sebab mereka tahu mereka sendiri sudah tidak punya cara. Pemuda itu melangkah lagi, perlahan mendekati pintu kaca ruang Icu. Setiap langkahnya terdengar jelas di lorong yang hening. Suasana mencekam berubah menjadi rasa penasaran bercampur harapan tipis. Semua mata mengikutinya, seolah ingin tahu apa yang akan terjadi ketika pintu itu terbuka. Dan di saat gagang pintu itu mulai disentuh oleh tangan pemuda misterius tersebut, jantung semua orang berdegup lebih kencang. Apa yang akan ia lakukan? Malam itu, rumah sakit yang penuh tangis akan menyaksikan awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pintu ruang Icu sudah nyaris terbuka ketika suara keras kembali menggema di lorong rumah sakit. Seorang pria parubaya yang merupakan paman sang CEO tiba-tiba menahan langkah pemuda itu. Dengan wajah merah padam penuh amarah, ia mendorong dada pemuda lusuh tersebut hingga terhuyung ke belakang. "Berhenti di situ. Jangan pernah bermimpi kau bisa menyentuh pintu ini," teriaknya lantang. Suasana kembali ricuh. Beberapa kerabat ikut maju, menatap penuh curiga seolah pemuda itu adalah penipu. Pemuda itu tidak melawan. Ia hanya berdiri tegak. Matanya tetap menatap lurus. Sorotnya sama sekali tidak goyah. "Saya tidak berniat merugikan siapapun. Saya hanya ingin berdoa di samping beliau. Itu saja." Ucapan tenang itu justru memicu tawa sinis. Seorang wanita muda, adik sepupu CEO, mengibaskan tangan sambil mendengus. "Doa? Kau pikir doa orang miskin sepertimu bisa menolongnya? Semua dokter di sini sudah berlutut menghadapi takdir. Jangan bawa harapan kosongmu ke dalam ruangan itu." Beberapa karyawan yang ikut menunggu pun terpecah. Ada yang ikut mencibir. Ada yang diam-diam menunduk karena tersentuh oleh keteguhan pemuda itu. Namun suara-suara keras dari keluarga membuat suasana semakin panas. "Lihat penampilannya. Bajunya kumal, wajahnya lusuh, sandal basah penuh lumpur. Orang sepertimu bahkan tidak pantas berdiri di rumah sakit mewah ini," seru salah seorang kerabat sambil menunjuk dengan penuh penghinaan. Pemuda itu menarik napas panjang. Tatapannya beralih satu persatu pada orang-orang yang merendahkannya. Tidak ada kebencian dalam matanya, hanya keteguhan dan sedikit luka yang ia sembunyikan. "Saya memang tidak punya apa-apa. Saya tidak punya gelar dokter, tidak punya harta, bahkan tidak punya nama yang kalian kenal. Tapi saya punya keyakinan. Dan keyakinan itu bukan sesuatu yang bisa kalian ukur dengan pakaian atau penampilan." Kata-kata itu membuat beberapa perawat terdiam, seolah merasa malu. Namun kerabat CEO semakin gusar. Mereka menganggap pemuda itu hanya mencari perhatian. "Keluarkan dia. Dia hanya orang gila yang datang membawa omong kosong." Dua orang satpam yang berjaga mulai melangkah maju, siap menarik pemuda itu keluar. Tangisan ibu sang CEO semakin keras. Ia berdiri dengan tubuh rapuh mencoba menahan. Jangan usir dia dulu. Biarkan ia mencoba." Ucapnya terbata, namun suaranya kalah oleh teriakan keras dari saudara yang lain. Pemuda itu memejamkan mata sejenak. Bibirnya bergetar, lirih, seperti sedang berdoa dalam hati. Lalu ia membuka mata dan berkata dengan suara yang kali ini lebih dalam, menembus hati siapa saja yang mendengarnya. "Kalian boleh hina saya. Kalian boleh anggap saya tidak pantas. Tapi ketahuilah, ketika manusia sudah menyerah, hanya Allah yang bisa membalikan keadaan. Dan jika Allah berkehendak, Dia bisa menggunakan siapa saja, bahkan orang yang kalian anggap rendah sekalipun." Ucapan itu membuat suasana hening mendadak. Tak ada yang menyangka pemuda lusuh itu berani berkata seberani itu di hadapan keluarga besar dan para dokter. Beberapa orang tercekat, sebagian lain justru makin murka. Paman CEO kembali menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Berani sekali kau menggurui kami. Kalau kau benar-benar yakin, buktikanlah."
Tapi ingat, jika tidak ada yang terjadi, jangan pernah muncul lagi di hadapan keluarga kami. Pemuda itu menunduk hormat. Ia tidak melawan, tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Saya hanya ingin berusaha. Jika nanti saya gagal, hina saya sesuka hati. Saya tidak akan membalas. Tapi biarkan saya mencoba, karena saya tidak ingin menyesal, meninggalkan seseorang yang masih bisa diselamatkan. Lorong rumah sakit itu kembali hening. Mata-mata penuh emosi menatapnya dengan berbagai rasa. Marah, ragu, iba, dan heran. Semua orang menunggu. Apakah benar pemuda itu hanya mimpi kosong, atau justru dialah yang membawa jawaban dari langit? Di balik kaca ruang icu, tubuh sang CEO masih terbaring lemah. Monitor terus berdering dengan nada yang menusuk telinga. Setiap detik semakin berharga, dan waktu seperti sedang berpacu dengan nasib. Pemuda itu berdiri tegak, menghadapi hinaan, penolakan, bahkan hampir diusir. Namun keyakinan dalam hatinya tidak sedikit pun goyah. Malam itu, ia bersiap membuktikan bahwa doa dari hati yang tulus bisa lebih kuat daripada segala logika manusia. Detik terus berdetak. Mesin monitor di dalam ruang icu mengeluarkan suara nyaring yang menusuk telinga. Garis yang sebelumnya masih bergerak lemah, kini mulai merata, seolah menandakan napas sang CEO benar-benar berada di ujung tanduk. Suara, bep, bep. Itu berganti menjadi nada panjang yang membuat semua orang di luar ruangan tersentak. Jantung mereka serasa berhenti bersama garis yang nyaris lurus di layar. Dokter-dokter bergegas. Perintah darurat diteriakkan dengan panik. Oksigen. Tambahkan dosis. Siapkan defibrilator. Semua bergerak cepat. Namun wajah mereka justru semakin pucat. Tangan mereka gemetar. Keringat membasahi kening. Meski suhu ruangan terasa dingin. Hanya dengan melihat sorot mata mereka saja, orang-orang di luar tahu, para dokter sedang kehilangan kendali. Seorang perawat keluar dengan wajah panik. Kondisi memburuk. Kami butuh ruang steril. Jangan ada yang mendekat. Teriaknya sambil menutup pintu lebih rapat. Namun suaranya justru semakin membuat tangisan pecah di lorong. Sang ibu berteriak histeris. Tubuhnya hampir roboh kalau saja tidak ditopang oleh seorang karyawan. Kerabat-kerabat yang tadi mencibir pemuda lusuh itu kini justru terlihat panik. Mereka saling tatap, seolah baru menyadari bahwa semua kebanggaan mereka, semua uang dan kekuasaan, tidak berarti apa-apa ketika maut sudah mengetuk. Namun, meski putus asa, mereka masih menolak untuk memberi tempat bagi pemuda asing itu. Di dalam ruang icu, dokter senior mencoba memberikan kejutan listrik. Tubuh sang CEO terangkat sebentar, lalu jatuh kembali di ranjang. Monitor masih menunjukkan garis yang semakin melemah. Sekali lagi, kejutan diberikan. Namun hasilnya sama. Tidak ada tanda kehidupan yang membaik. Nafas dokter-dokter itu mulai berat. Suara mereka tidak lagi penuh wibawa, melainkan getir, seperti orang yang tahu dirinya sudah kalah. Denyutnya turun drastis. Kami kehilangan tekanan darah. Ini. Suara dokter yang memimpin terdengar pecah. Ia menunduk, menatap rekan-rekannya dengan mata kosong. Di luar, semua orang menangis tanpa suara. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Saat itulah, mata mereka kembali menoleh ke arah pemuda lusuh yang masih berdiri tegak. Ia tidak panik, tidak berteriak, hanya menatap dengan sorot penuh keyakinan, seolah tahu bahwa ini adalah saat yang sudah ia tunggu. Suasana lorong semakin mencekam. Lampu neon di atas bergetar, menimbulkan bayangan samar di wajah-wajah yang penuh ketakutan. Suara tangisan bercampur dengan suara mesin dari dalam, membentuk harmoni kesedihan yang tak tertahankan. Kerabat yang tadi menghina pemuda itu mencoba menutupi kegugupan dengan amarah. Lihat! Bahkan dokter terbaik pun menyerah. Apa yang bisa kau lakukan? Hah? Kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, teriaknya. Namun getar suaranya tidak bisa menipu. Ia sebenarnya takut. Pemuda itu melangkah setapak maju. Tatapannya tidak bergeser dari pintu ruang icu. Bibirnya bergerak lirih, seolah menyebut sesuatu dalam hati. Ketika orang-orang menatapnya, mereka melihat wajah yang sama sekali tidak terguncang.
Justru ketenangan itu yang membuat sebagian mulai goyah dalam keraguannya. Sang ibu kembali memohon dengan suara pecah. Tolong, izinkan dia masuk. Dokter sudah menyerah. Siapa lagi yang kita punya selain Allah? Kata-katanya menggetarkan lorong itu. Kerabat yang lain tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin mereka menolak? Jika seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya sendiri sudah merelakan segala cara? Mereka hanya saling tatap, bingung, marah, takut, tapi juga penuh harap. Di dalam ruangan, seorang dokter akhirnya menghentikan gerakan tangannya. Stetoskop dilepaskan dengan wajah murung. Kami sudah mencoba, gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Para perawat menunduk. Sebagian bahkan meneteskan air mata. Keheningan mendadak jatuh. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi perintah. Hanya suara tangisan lirih dan isakan yang terdengar di luar ruangan. Semua orang tahu, secara medis, ini adalah titik akhir. Namun justru di saat itulah, pemuda itu melangkah lebih dekat ke pintu. Langkahnya perlahan. Tapi setiap hentakan sandal basahnya menggema seolah menjadi suara paling keras di lorong itu. Semua mata kembali tertuju padanya. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang penasaran. Ia berhenti tepat di depan pintu kaca, menatap tubuh CEO yang terbujur lemah di ranjang. Sorot matanya begitu dalam, penuh kepedihan sekaligus keyakinan. Seolah ia sedang berbicara tanpa suara kepada wanita itu. Memintanya bertahan walau hanya sekejap lebih lama. Lorong itu kembali hening, hanya menyisakan detak jantung yang tak beraturan dari setiap orang yang menunggu. Semua tahu, keputusan besar akan terjadi. Antara menyerahkan diri pada keputusasaan, atau memberi kesempatan terakhir pada pemuda lusuh itu yang entah siapa sebenarnya. Dan pada titik itulah, batas logika manusia sudah benar-benar habis. Kini, semua berada di ujung antara harapan dan keajaiban. Suasana di lorong rumah sakit berubah begitu sunyi, seakan seluruh dunia menahan napas. Dokter sudah berhenti berusaha, keluarga sudah hampir pasrah, dan hanya suara tangisan yang tersisa. Namun di tengah keputusasaan itu, pemuda lusuh yang sejak tadi ditolak dan dihina kini berdiri tegak di depan pintu itu. Tatapannya tidak bergeser sedikitpun dari tubuh sang CEO yang terbujur lemah di balik kaca. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, pintu ruangan itu dibiarkan terbuka sedikit. Sang ibu, dengan wajah penuh air mata, memberi isyarat lemah. Masuklah, nak. Lakukan apapun yang hatimu yakin. Hanya itu yang tersisa. Suaranya parau, tapi penuh ketulusan. Kerabat yang lain hanya bisa diam. Sebagian masih dengan wajah meremehkan, sebagian lain mulai digelayuti rasa ragu. Dokter-dokter menunduk, menerima bahwa mereka sudah tidak mampu. Dan pemuda itu pun melangkah masuk. Langkahnya perlahan namun setiap hentakan sandal basahnya terdengar jelas di lantai putih ruang itu. Begitu ia berdiri di samping ranjang, semua mata menatapnya dari balik kaca. Tubuh sang CEO terlihat pucat pasi, bibirnya kering. Selang-selang menempel di tubuhnya. Monitor masih mengeluarkan suara nyaring yang tak beraturan. Garis-garis di layar menurun seperti cahaya yang akan padam. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena beratnya perasaan yang ia pikul. Ia meraih jemari sang CEO. Dingin, lemah, nyaris tanpa daya. Lalu ia menunduk, menempelkan keningnya ke sisi ranjang. Suara lirih terdengar. Bukan teriakan, bukan pula mantra, melainkan untayan doa yang keluar dari hati paling dalam. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan segala keadaan. Bila Engkau berkehendak, hidup yang hampir padam bisa Kau nyalakan kembali. Bila Engkau berkehendak, tubuh yang lemah ini bisa Kau kuatkan lagi. Hamba memohon, jangan ambil nyawa hamba MU ini sebelum tiba waktunya. Jangan biarkan ia pergi tanpa sempat memperbaiki segala yang tertinggal. Doa itu merambat, lirih tapi mengguncang hati. Semua orang di luar ruangan seolah bisa merasakan getaran setiap kalimat yang keluar dari bibir pemuda itu. Mereka menatap dengan mata berkaca-kaca. Bahkan perawat yang semula menunduk kini diam-diam mengusap air matanya. Pemuda itu terus berdoa,
Suaranya kadang pecah karena menahan tangis. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya kuasa apapun. Tapi Engkau Maha Berkuasa. Jika Engkau berkehendak, Engkau bisa jadikan doa hamba yang hina ini menjadi jalan keselamatan bagi seorang hamba MU. Ampuni segala dosa-dosanya. Kuatkan dirinya untuk kembali. Jika ini bukan waktunya, maka kembalikanlah napasnya, agar ia sempat bertaubat, sempat memperbaiki, sempat memohon ampun kepada MU. Tangis ibu sang CEO pecah semakin keras di luar ruangan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Kerabat yang sebelumnya menghina mulai kehilangan kata-kata. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pemuda miskin berdoa dengan sepenuh jiwa, tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan, hanya keyakinan yang tak tergoyahkan. Lorong rumah sakit yang tadinya penuh caci maki kini dipenuhi isak tangis. Doa yang lirih itu menembus tembok kesombongan, melunakkan hati yang keras. Beberapa orang bahkan tanpa sadar ikut mengangkat tangan, memohon dalam hati agar doa pemuda itu dikabulkan. Di dalam ruang icu, suasana terasa lain. Seakan udara menjadi lebih hangat. Cahaya lampu putih yang semula menyilaukan kini terasa lembut. Pemuda itu menutup matanya, membiarkan air mata jatuh di samping ranjang. Jemarinya yang menggenggam tangan sang CEO semakin erat, seolah ia sedang memohon agar jiwa yang hampir pergi itu bertahan. Ya Allah, bisiknya lagi, kali ini hampir tidak terdengar, namun penuh keteguhan. Jika Engkau izinkan, jadikanlah aku saksi akan kekuasaan MU malam ini. Jangan biarkan semua yang hadir di sini pergi dengan putus asa. Tunjukkan pada mereka bahwa harapan hanya ada pada MU. Hening kembali menguasai ruangan. Hanya suara monitor yang masih berdenging, menusuk, seakan menunggu sesuatu. Semua orang di luar menahan napas. Jantung mereka berpacu cepat. Dan di tengah keheningan itulah, doa pemuda itu terus terlantun, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Malam itu, di ruang icu yang dingin dan penuh tangisan, doa menjadi senjata terakhir. Bukan obat, bukan alat medis, bukan pula kekuasaan manusia, melainkan keyakinan seorang pemuda yang datang dengan hati tulus. Dan perlahan, suasana pun mulai berubah. Suasana di ruang icu seolah terhenti. Hanya ada doa lirih pemuda lusuh yang terus mengalun. Kalimat-kalimatnya memecah keheningan yang sebelumnya dipenuhi nada panjang monitor. Kata-katanya bukan sekadar ucapan, melainkan jeritan jiwa yang memohon sepenuh hati. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi punggung tangan sang CEO yang digenggam erat. Di balik kaca, semua mata menatap dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus cemas. Ada yang masih meremehkan, namun tak bisa menolak getaran aneh yang hadir di dada mereka. Seolah doa itu memaksa mereka untuk percaya, meski otak mereka menolak. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, monitor yang sejak tadi menunjukkan garis lurus panjang mendadak bergetar. Jarum alat vital bergerak. Suara, BF, yang lama menghilang kini muncul kembali, meski pelan dan tak beraturan. Semua orang terlonjak kaget. Perawat yang semula pasrah menunduk kini menatap layar dengan mata membelalak. Ini tidak mungkin, gumamnya. Denyut jantung yang sempat hilang perlahan kembali muncul. Sang CEO yang terbaring pucat menampilkan gerakan halus di ujung jarinya. Begitu kecil, namun cukup membuat seluruh ruangan mendadak gempar. Dokter yang semula berhenti berusaha kini buru-buru mendekat lagi. Matanya tak percaya pada alat yang menunjukkan tanda kehidupan. Sang ibu di luar ruangan berteriak histeris bercampur tangis. Allah Maha Besar. Dia bergerak. Anak saya bergerak. Tubuh renta itu hampir roboh karena emosi yang meluap. Namun dua karyawan menopangnya dengan wajah sama terharu. Kerabat-kerabat yang tadi menghina pemuda itu kini saling pandang. Wajah mereka pucat. Ada yang spontan menutup mulut dengan tangan. Ada pula yang tanpa sadar mundur selangkah. Lidah mereka keluh. Tidak bisa lagi melontarkan caci maki. Pemandangan di depan mata mereka terlalu nyata untuk dibantah. Pemuda itu sendiri tetap berlutut di samping ranjang, tidak beranjak sedikit pun. Jemarinya masih menggenggam tangan sang CEO dengan erat. Bibirnya terus bergetar memanjatkan doa. Ia tidak menoleh pada monitor,
Tidak juga pada orang-orang yang menatap dari balik kaca. Fokusnya hanya pada pengharapan kepada Allah. Monitor kembali mengeluarkan suara ritmis, pelan namun konsisten. Setiap bunyi, beep, bagaikan denting harapan baru yang menusuk hati semua orang yang hadir. Tangisan berganti isak syukur. Perawat saling berbisik. Bahkan dokter yang tadi putus asa kini menghela napas panjang, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Ini seperti keajaiban. Salah satu dokter bergumam lirih. Secara medis, tidak ada penjelasan kenapa denyut bisa kembali setelah sedemikian lama hilang. Sementara itu, tubuh sang CEO mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bibirnya yang pucat bergerak pelan, meski tanpa suara. Kelopak matanya sedikit bergetar, seakan ada pergulatan antara hidup dan mati di dalam dirinya. Semua yang melihat menahan napas. Tak ada satupun yang berani bersuara terlalu keras. Pemuda itu menundukkan kepala lebih dalam. Air matanya jatuh semakin deras. Doanya kini penuh getaran emosi. Ya Allah, jangan biarkan ini berhenti di tengah jalan. Kau telah tunjukkan tanda MU. Jangan cabut lagi harapan ini. Beri dia kekuatan untuk bertahan, agar semua yang hadir di sini tahu bahwa engkaulah sebaik-baik penolong. Suasana semakin menggetarkan. Sang ibu kembali bersujud di lantai lorong, menempelkan dahinya pada lantai dingin rumah sakit. Terima kasih ya Allah. Kau dengar doa hamba MU yang hina. Isakannya menggema, membuat beberapa karyawan ikut berlutut dengan tubuh bergetar. Kerabat yang keras kepala masih mencoba menyangkal. Meski suaranya gemetar. Mungkin ini hanya reaksi sesaat. Tubuhnya menolak mati. Namun ucapannya langsung tenggelam oleh bunyi monitor yang semakin stabil. Kata-katanya terdengar hampa. Tak seorang pun menanggapinya. Dokter kembali memeriksa denyut nadi. Matanya berbinar. Ada respons. Tubuhnya merespons kembali. Ucapnya. Kali ini dengan suara penuh semangat. Beberapa perawat bahkan menitikkan air mata bahagia. Di luar, karyawan perusahaan saling berpelukan, menangis karena lega. Harapan yang sempat padam kini menyala lagi. Semua pandangan lalu tertuju pada satu sosok, pemuda lusuh itu. Orang yang tadi mereka remehkan, orang yang nyaris mereka usir, kini menjadi titik balik harapan yang nyata. Lorong rumah sakit yang dingin mendadak terasa hangat oleh gelombang emosi yang mengalir. Ada yang bergetar menyebut nama Allah. Ada yang hanya bisa terdiam dalam syok. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa malam itu mereka akan menyaksikan tanda kebesaran yang begitu jelas. Pemuda itu akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya basah oleh air mata. Namun sorotnya tetap penuh ketenangan. Ia berbisik lirih, hanya untuk dirinya sendiri. Terima kasih, ya Allah. Kau tunjukkan bahwa engkau selalu ada untuk siapa saja yang percaya. Dan keajaiban pertama itu pun menjadi kenyataan. Sebuah awal yang membuat semua orang tak lagi mampu meremehkan. Tak lagi bisa menolak bahwa ada kekuatan yang jauh melampaui batas logika manusia. Monitor jantung sempat menunjukkan tanda kehidupan. Bunyi, beep, yang berirama membuat semua orang di lorong rumah sakit hampir tak percaya dengan mata mereka sendiri. Sang ibu langsung menangis sujud syukur. Perawat menutup mulutnya sambil bergetar. Bahkan dokter yang tadinya pasrah kini kembali sibuk memeriksa dengan wajah penuh keheranan. Harapan sempat menyala di antara air mata dan keputusasaan. Namun, seperti bara kecil yang ditiup angin kencang, cahaya harapan itu justru memunculkan bara kesombongan yang belum padam. Dari kerumunan keluarga, paman sang CEO, yang sejak awal menolak pemuda lusuh itu, melangkah maju, wajahnya menegang. Ia menunjuk ke arah ranjang dari balik kaca. Suaranya lantang memecah keheningan. Semua ini kebetulan. Jangan terperdaya. Tubuhnya hanya merespons sebentar sebelum mati. Jangan percaya pada anak miskin ini. Dia hanya membawa harapan kosong. Ucapan itu membuat sebagian orang yang tadi mulai luluh kembali goyah. Mereka menatap ragu. Sebagian mengangguk kecil meski wajahnya masih diliputi kebingungan. Suasana yang tadinya menghangat oleh syukur mendadak kembali mencekam. Pemuda lusuh itu masih berlutut di samping ranjang. Jemarinya yang menggenggam tangan sang CEO semakin erat, seolah tidak mau melepaskannya. Ia mendongak,
menatap tajam ke arah kerabat yang menghina. Mata itu basah oleh air mata, tapi sorotnya teguh, sama sekali tidak terguncang oleh hujatan. Saya tidak mencari pujian, dan saya tidak butuh kalian percaya. Saya hanya memohon kepada Allah dengan cara yang saya yakini. Jika tadi ada tanda kehidupan, itu bukan karena saya, tapi karena Dia yang menghendaki. Jika kalian ingin menolak, silakan. Tapi jangan halangi saya memohon untuk seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Kalimat itu bergema di lorong. Beberapa orang tertunduk, merasa malu. Namun paman itu tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat ke pintu. Wajahnya penuh kemarahan bercampur rasa takut. Berhenti pura-pura suci. Kau hanya ingin terlihat penting. Kau pikir dengan berdoa dan menangis di sampingnya, kau bisa menjadi pahlawan. Suara keras itu membuat ibu sang CEO tersungkur lagi, menangis semakin keras. Cukup, cukup sudah. Jangan kau hina dia. Kau tidak melihat dengan mata kepalamu sendiri? Monitor yang tadinya mati kini kembali berdetak. Tangannya menunjuk ke layar. Tubuhnya bergetar hebat. Beberapa karyawan yang setia pun maju, mencoba menahan amarah. Kami juga melihatnya. Pak, jangan sembarangan bicara. Kalau bukan karena doa pemuda itu, apa yang bisa menjelaskan semua ini? Kami tahu dokter sudah menyerah. Perdebatan meledak. Sebagian keluarga masih bersikeras menolak, menganggap semua hanya kebetulan medis. Sementara sebagian lain mulai menangis, merasa bahwa yang mereka saksikan adalah kuasa Allah. Lorong rumah sakit itu berubah menjadi medan pertempuran antara kesombongan dan keyakinan. Di tengah kekisruhan itu, pemuda itu menunduk lagi, air matanya jatuh di ranjang. Ia tidak membalas dengan amarah, tidak juga berusaha membungkam suara-suara keras. Bibirnya kembali bergetar, memanjatkan doa lirih. Ya Allah, kuatkan aku menahan hinaan ini. Jangan biarkan aku berhenti hanya karena caci maki. Yang kucari hanyalah ridho-Mu, bukan pengakuan manusia. Ucapan lirih itu tak terdengar jelas oleh semua, tapi getaran hatinya terasa. Beberapa orang yang berdiri paling dekat merasakan bulu kuduk mereka meremang. Mereka menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca, seolah menyadari bahwa ada kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Dokter senior akhirnya keluar dari ruang ICU. Wajahnya pucat namun penuh kejujuran. Saya tidak bisa menjelaskan ini dengan medis. Tadi jantungnya sudah berhenti lama. Tapi tiba-tiba ada respons. Jika ini kebetulan, maka kebetulan yang melawan semua hukum ilmu yang saya pelajari. Kata-kata itu membuat kerabat yang keras kepala terdiam, meski bibirnya masih bergetar mencari alasan. Namun tak ada lagi suara lantang. Lorong kembali sunyi, hanya menyisakan tangisan lirih dan napas berat yang tertahan. Pemuda itu mengangkat wajahnya, menatap tubuh lemah sang CEO dengan air mata masih mengalir. Ibu, bertahanlah. Aku tidak akan menyerah meski semua orang menolak. Aku percaya Allah tidak meninggalkan kita. Kalimat itu bukan hanya doa, melainkan juga janji. Dan semua yang mendengar, meski hatinya keras, merasakan sesuatu menusuk jauh ke dalam dada mereka. Mereka sadar, malam itu bukan sekadar perjuangan antara hidup dan mati, tetapi juga ujian antara kerendahan hati dan kesombongan. Di ruang ICU, monitor masih berdenting pelan, membiarkan semua orang terjebak di antara harapan tipis dan ancaman kehilangan. Dan lorong rumah sakit itu kembali sunyi, seakan menunggu keputusan besar yang hanya ada di tangannya. Detik demi detik setelah keajaiban pertama itu, semua orang masih diliputi campuran syukur dan heran. Monitor yang tadinya datar kini sudah berdenyut kembali. Meski lemah, harapan sempat tumbuh, membuat beberapa orang berani tersenyum di balik tangis. Sang ibu terus merapal doa sambil memegang tasbih erat-erat. Namun ternyata, jalan hidup belum benar-benar menemukan titik tenang. Tiba-tiba, suara monitor kembali tidak stabil. Bunyi, BF, yang semula ritmis mulai terguncang. Garis di layar berombak tak beraturan. Detak jantung sang CEO kembali menurun drastis. Seorang dokter yang berdiri di samping ranjang langsung panik, berteriak, "Tekanan turun lagi. Cepat, siapkan tindakan darurat."
Perawat berlari-lari kecil. Wajah mereka tegang. Dokter yang lain mencoba memasang oksigen tambahan. Suasana di ruang ICU berubah kacau lagi. Dari rasa syukur menuju kepanikan. Di luar, kerabat dan karyawan yang tadi bersujud syukur kini terperangah. Seolah harapan mereka kembali direnggut. Sang ibu menjerit. Tubuhnya bergetar. Ya Allah, jangan ambil lagi. Jangan cabut napas anakku setelah kau beri tanda. Suaranya pecah. Memenuhi lorong rumah sakit. Karyawan-karyawan perempuan ikut menangis. Sementara yang laki-laki hanya bisa menggenggam tangan sesama. Rahang mereka mengeras menahan perasaan tak berdaya. Pemuda lusuh itu yang tadi tenang kini berdiri kaku di samping ranjang. Matanya menatap layar monitor tanpa berkedip. Lalu kembali memegang erat tangan sang CEO. Bibirnya bergerak cepat. Doa-doa kembali terlantun. Keringat membasahi pelipisnya. Meski udara ruangan dingin. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Di balik kaca, kerabat yang sebelumnya menghina melihat kesempatan untuk kembali menekan. Lihat, ini hanya kebetulan. Tadi tubuhnya sekadar memberi reaksi, dan sekarang buktinya, semua kembali menurun. Aku sudah bilang sejak awal, pemuda itu hanya menipu kita dengan harapan palsu. Suaranya lantang, mencoba menutup rasa takut dengan kemarahan. Namun kata-katanya tidak sekuat tadi. Beberapa orang yang menyaksikan jelas tahu bahwa yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri tanda kehidupan yang sempat kembali. Mereka kini tidak lagi bisa menolak bahwa ada sesuatu yang bekerja di luar logika. Dokter kembali mencoba defibrilator. Tubuh sang CEO terangkat sebentar. Lalu jatuh lagi. Monitor bergerak pelan. Namun tidak juga kembali stabil. Seorang dokter menggeleng dengan wajah pucat. Ini sangat berbahaya. Kondisinya terlalu rapuh. Tangisan terdengar lebih keras. Lorong rumah sakit dipenuhi suara pilu. Seperti ratapan malam panjang yang tak kunjung usai. Beberapa karyawan bahkan berpegangan pada dinding. Tubuh mereka lemas karena syok. Pemuda itu masih di sana. Berdoa tanpa henti. Ia menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh di ranjang. Ya Allah, jangan biarkan ini berakhir sekarang. Kau beri tanda. Jangan biarkan kami kembali putus asa. Hamba memohon dengan seluruh jiwa. Beri kesempatan lagi bagi dirinya. Jangan biarkan dia pergi sebelum sempat kembali pada MU. Kalimat doa itu bergema, menggetarkan hati semua yang mendengar. Bahkan beberapa kerabat yang tadi keras kepala kini mulai menitikan air mata. Suasana hening berganti isakan lirih. Semua orang kini menunggu, menanti apakah Allah akan kembali menunjukkan kuasanya. Monitor masih berdering kacau. Dokter-dokter mulai kehabisan cara. Harapan menipis. Namun di balik semua itu, setiap orang di lorong merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa bahwa pertarungan ini belum selesai. Dan di detik itu, semua pandangan kembali tertuju pada pemuda lusuh yang berdoa dengan air mata. Sosok yang tadi dianggap hina, kini seolah menjadi satu-satunya penghubung antara langit dan bumi di ruangan itu. Pertarungan antara hidup dan mati belum berakhir. Malam itu, ketegangan justru semakin dalam, karena semua menyadari, satu hembusan napas bisa menjadi perbedaan antara kehilangan selamanya atau harapan yang kembali. Ruang ICU masih dipenuhi suara monitor yang berdering tak menentu, membuat setiap orang di luar merasakan jantung mereka ikut berdetak kacau. Wajah dokter-dokter semakin pucat. Peluh menetes deras meski udara ruangan begitu dingin. Seorang perawat menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Hampir menangis karena tak sanggup menahan tekanan. Sang ibu duduk terpuruk di lantai lorong. Tubuh renta itu berguncang hebat. Tasbih di tangannya bergetar. Butiran-butirannya berjatuhan ke lantai tanpa ia sadari. Ya Allah, kuatkan anakku. Jangan ambil dia dariku. Isaknya berulang kali. Suaranya parau hingga membuat karyawan-karyawan yang lain ikut menunduk, tak kuasa menahan air mata. Pemuda lusuh itu tetap di sisi ranjang. Jemarinya menggenggam tangan sang CEO yang semakin dingin. Bibirnya masih komat kamit berdoa. Matanya merah oleh tangis, tapi tatapannya teguh. Seolah ia menolak melepaskan harapan. Tiba-tiba salah satu kerabat yang sejak awal menentangnya melangkah maju.
Wajahnya penuh amarah bercampur ketakutan. Cukup. Lihat apa yang terjadi. Kau hanya mempermainkan perasaan kami. Dia tetap sekarat. Jika benar doamu berharga, mengapa tidak langsung sembuh? Kau hanya menunda takdir dengan sandiwara ini. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Beberapa orang yang mendengar merasa tersulut. Namun ada juga yang mulai goyah. Semua mata kembali tertuju pada pemuda itu. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat wajahnya, menatap kerabat yang mencacinya. Suaranya tenang, namun dalam. Aku tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Aku hanya meminta izin agar bisa memohon pada Allah. Jika Dia berkehendak, bahkan nyawa yang sudah di ujung pun bisa kembali. Tapi jika Dia menolak, siapa aku untuk melawan? Kerabat itu mendengus, hendak membalas. Namun tiba-tiba pemuda itu melanjutkan. Kali ini dengan suara bergetar karena menahan emosi. Kalian tidak tahu siapa aku, bukan? Kalian lihat aku dengan pakaian lusuh ini lalu menganggapku tidak pantas. Tapi dengar baik-baik, wanita yang kalian cintai itu, wanita yang kalian tangisi sekarang, pernah menyelamatkan hidup seorang anak kecil miskin bertahun-tahun lalu. Suasana lorong mendadak hening. Semua orang menoleh, terperangah. Sang ibu yang masih bersujud mendongak perlahan. Matanya basah menatap pemuda itu. Pemuda itu menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara pecah. Anak itu adalah aku. Aku masih kecil saat itu, sendirian, lapar, tak tahu siapa orang tuaku. Semua orang menendangku, menghinaku, sampai suatu hari aku jatuh di depan toko besar. Dia, wanita itu, datang, memberiku roti, memberiku uang, lalu berpesan, "Nak, jangan menyerah. Kalau dunia membencimu, ingatlah ada Allah yang selalu bersamamu." Kalimat itu yang membuatku hidup sampai hari ini. Tangisan pecah lebih keras. Beberapa karyawan yang mendengar cerita itu menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Seorang perawat bahkan jatuh terduduk. Tak menyangka cerita sebesar itu disimpan rapat-rapat selama ini. Kerabat yang tadi menghina tercekat. Wajahnya pucat. Ia hendak bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Pemuda itu melanjutkan. Air matanya jatuh semakin deras. Aku kembali hari ini bukan untuk membalas budi, bukan pula untuk menunjukkan siapa diriku. Aku hanya ingin menepati pesan yang Dia tanamkan di hatiku dulu. Bahwa harapan selalu ada, meski semua orang sudah menyerah. Karena itu aku di sini, memohon pada Allah, agar Dia tidak mengambilnya sekarang. Sang ibu menjerit sambil menutup wajahnya. Tubuhnya berguncang hebat. Ya Allah, jadi kau anak itu? Kau yang dulu ditolong anakku. Tangisannya berubah menjadi ratapan penuh syukur bercampur duka. Lorong rumah sakit menjadi lautan air mata. Bahkan dokter-dokter yang semula hanya berdiri diam kini menundukkan kepala. Kata-kata pemuda itu seperti panah, menembus jantung siapapun yang mendengarnya. Karyawan perusahaan yang setia berlutut di lantai, menunduk sambil menangis. Mereka menyadari bahwa pemimpin mereka yang sering tampak keras ternyata memiliki sisi mulia yang jarang diketahui. Dan kini, anak kecil yang dulu ditolongnya kembali berdiri di sampingnya, berjuang agar nyawanya tidak terenggut. Pemuda itu menatap semua orang dari balik kaca. Air mata masih menetes. Aku tidak punya apa-apa untuk membayar kebaikannya dulu. Hanya doa ini, hanya keyakinan ini. Jika kalian mau percaya, percayalah. Jika tidak, hina aku sesukamu. Tapi aku tidak akan berhenti sampai Allah sendiri yang memutuskan. Hening panjang menyelimuti lorong itu. Tidak ada lagi yang berani mencaci. Tidak ada lagi yang berani menertawakan. Semua mata hanya bisa menatap pemuda itu, sosok yang sederhana, tapi hatinya menyala dengan keyakinan yang lebih kuat dari apapun. Dan di balik semua tangisan itu, monitor di ruang ICU masih berdering, berjuang bersama doa-doa yang terus dipanjatkan. Pertarungan belum berakhir, tapi satu hal kini jelas. Rahasia yang lama terkubur akhirnya terungkap, dan takdir malam itu semakin sulit ditebak. Suasana ruang ICU kini mencapai puncak ketegangannya. Monitor masih berdering kacau, garis-garisnya naik turun tak beraturan, seolah sedang berperang antara hidup dan mati.
Setiap "beb" menusuk dada, membuat semua orang di lorong menahan napas. Air mata membanjiri wajah-wajah yang menatap dari balik kaca. Tak seorang pun berani bersuara keras. Yang terdengar hanyalah tangis lirih dan doa dalam hati. Pemuda lusuh itu berlutut di samping ranjang. Jemarinya masih menggenggam tangan sang CEO erat-erat, seolah tak rela melepaskannya. Air matanya menetes deras, bercampur dengan keringat yang mengalir dari pelipis. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya teguh. Ia menunduk. Bibirnya bergetar melantunkan doa yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ya Allah, inilah saatnya. Jika kau berkehendak, hidup yang hampir padam bisa kembali. Aku memohon dengan segenap jiwa. Jangan biarkan dia pergi tanpa sempat kembali pada MU. Jangan biarkan dia pergi tanpa sempat memperbaiki segalanya. Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan satu-satunya orang yang dulu menyalakan hidupku. Doa itu menggema, menembus dinding-dinding lorong. Beberapa orang jatuh terduduk, menangis sambil menutup wajah. Sang ibu tersungkur, mencium lantai rumah sakit dengan air mata bercucuran. Bahkan dokter-dokter yang biasanya tegar kini menunduk, dada mereka sesak, seolah menyaksikan sesuatu yang melampaui batas ilmu manusia. Tiba-tiba monitor berbunyi keras. Suaranya memecah keheningan. Garis di layar melonjak drastis. Perawat menjerit. Dokter-dokter berlari mendekat. Ada respons. Jantungnya kembali bekerja lebih kuat. Teriak seorang dokter dengan mata membelalak. Sang CEO yang tadinya terkulai lemah tiba-tiba menarik napas panjang. Napas berat tapi nyata. Tubuhnya bergerak. Jemarinya yang digenggam pemuda itu mencengkeram pelan. Semua orang di luar ruangan menjerit histeris. Tangis bercampur sorak syukur. Allah Maha Besar. Dia hidup. Dia kembali. Namun keajaiban belum berhenti di sana. Kelopak mata sang CEO bergetar. Perlahan membuka. Cahaya lampu putih menyambut matanya yang sayu. Tatapannya samar. Namun cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ia menoleh pelan. Pandangannya jatuh pada pemuda yang masih berlutut di samping ranjang. Air mata langsung jatuh dari sudut matanya. Bibirnya yang kering bergetar, mengucapkan kata lirih yang membuat seluruh ruangan membeku. Nak! Seketika pemuda itu terhenyak. Ia menatap wajah wanita itu, terperanjat, tubuhnya bergetar hebat. Ibu? Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Semua orang yang mendengar terdiam syok. Kerabat yang sebelumnya menghina mematung. Mata mereka melebar. Mulut ternganga tanpa suara. Sang ibu yang sejak tadi menangis di lorong menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, jadi benar. Dia anakmu sendiri. Dia anak yang dulu hilang. Teriakan tangis pecah, mengguncang lorong rumah sakit. Karyawan saling berpelukan. Sebagian jatuh berlutut. Sebagian menutup wajah karena tak sanggup menahan air mata. Pemuda itu terisak keras. Memeluk tangan sang CEO dengan tubuh bergetar. Ibu, aku kembali. Aku yang dulu hilang. Aku yang kau cari. Aku di sini. Sang CEO, meski masih lemah, meneteskan air mata sambil berusaha menggerakkan tangannya, menyentuh wajah pemuda itu. Allah mengembalikanmu kepadaku. Maafkan ibu. Maafkan semua yang hilang. Adegan itu membuat semua orang di sana membisu. Tidak ada lagi yang berani mencaci. Tidak ada lagi yang meremehkan. Mereka baru saja menyaksikan kebesaran yang melampaui segala logika. Seorang CEO yang hampir kehilangan nyawa justru diselamatkan oleh doa seorang pemuda yang ternyata adalah anak kandungnya sendiri, yang terpisah sejak bayi. Tangis berubah menjadi sujud syukur. Sang ibu yang renta menelungkup di lantai, berulang kali mengucap syukur pada Allah. Kerabat yang tadi penuh kesombongan hanya bisa menangis. Merasa malu dan terpukul oleh kenyataan yang mengejutkan. Pemuda itu menangis di sisi ranjang. Kepalanya menunduk di pelukan ibunya. Terima kasih. Ya Allah, kau satukan kembali kami di saat yang tak pernah kuduga. Kau beri hidup baru untuknya. Dan kau beri aku jawaban atas doaku selama ini. Monitor kini menunjukkan detak yang lebih stabil. Para dokter hanya bisa saling pandang. Tak sanggup memberi penjelasan. Hanya satu yang mereka tahu. Malam itu,
Mereka menjadi saksi bahwa keajaiban nyata, dan bahwa doa tulus seorang hamba mampu menggetarkan langit. Dan lorong rumah sakit itu pun terdiam dalam takjub, menyadari satu hal, tidak ada yang lebih kuat daripada kuasa Allah ketika semua jalan manusia telah buntu.